Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Kate Winslet Aritonang dari kelas D Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi artikel saya yang berjudul Kebijakan Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Ekonomi. Laut merupakan suatu bagian integral dari wilayah Indonesia yang tidak dapat dibagi-bagi. Indonesia memiliki luas perairan yang mencapai 6.400.000 km dan panjang garis pantai sebesar 108.000 km dengan wilayah air yang jauh lebih luas dibandingkan daratan, serta posisi silang yang strategis. Sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di kawasan. Secara strategis, posisi Indonesia tidak hanya dapat terlihat dari posisi persilangan antar dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, tetapi juga antara Laut Cina Selatan dan Laut Asia Timur dengan Samudra Hindia, antara komunis di antara utara dan individualisme liberal di selatan, antara penghasilan energi yang ada di selatan dengan penggunaan energi di utara, antara global power di utara dengan middle power di selatan, antara nuclear power di utara dengan non-nuclear power di selatan, serta antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB di utara dengan non-anggota Dewan Keamanan PBB di selatan. Dalam penelitiannya yang digunakan ini adalah deskriptif NAR. Penelitian memberikan gambaran dan narasi dari topik yang dikaji melalui data dan fakta-fakta yang ada mengenai kebijakan strategis pertahanan laut Indonesia dalam perspektif ekonomi. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka dan interpretasi penelitian dari bahan yang terdapat dalam jurnal, artikel, serta sumber literatur review lainnya, seperti buku dan narasumber internet. Hasil dan pembahasan strategis secara etimologi. Strategis berasal dari bahasa Yunani strategia, yaitu stratos militer, dan age memimpin, yang berarti seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini sangat relevan pada masa itu karena kondisi yang sering diwarnai dengan perang, sehingga jenderal sangat dibutuhkan untuk memimpin suatu pasukan agar dapat memenangkan peperangan. Sea Power. Terminologi Sea Power pertama kali digunakan oleh Laksamana Muda Alfred Tyerman, seorang angkatan laut UCA, dalam buku The Influence of Sea Power. Posisi geografis disebut sebagai kondisi yang paling signifikan. Sebagai contoh, saat terjadinya kebangkitan kekuatan laut Inggris di masanya, Inggris memiliki posisi yang ideal, yaitu terletak di persimpangan jalur perdagangan Eropa. Karenanya, Inggris dapat mempotensikan serta mengamankan jalur perdagangannya dari penggunaan laut sea control dan oleh pihak lawan. Jenis kebijakan ekonomi dalam strategis pertahanan laut. Tujuan dari kebijakan ekonomi kelautan adalah untuk menjadikan laut sebagai basis dari pembangunan dan ekonomi nasional,
Potensi dari ekonomi kelautan Indonesia tidak hanya berada di wilayah perairan nasional, tetapi juga mencakup wilayah perairan yurisdiksi serta perairan internasional yang dapat dikelola sesuai dengan buku hukum internasional. Adapun tujuan dari pembangunan ekonomi yang berbasis pada sumber daya kelautan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggerakkan sumber daya nasional melalui formulasi desain program kelautan nasional, disertai berbagai kelengkapan instrumen fiskal, moneter, keuangan, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan bidang kelautan. Beberapa program utama dalam implementasi strategi kebijakan ekonomi kelautan ini yaitu yang pertama, menyusun dan mengembangkan basis data serta informasi mengenai ekonomi kelautan. Yang kedua, menciptakan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien. Yang ketiga, mengembangkan usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing internasional. Yang keempat, membangun kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, serta perairan laut di wilayah Indonesia secara realistis. Yang kelima, mengoptimisasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan pelaku usaha di bidang kelautan, terutama bagi para pelayan. Yang keenam, melakukan intensifikasi, diversifikasi, serta memperkuat mutu produk perikanan mulai dari proses produksi hingga pada proses pemasaran. Yang ketujuh, melakukan pengembangan kemitraan usaha di bidang kelautan yang akan saling memberikan keuntungan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar, serta yang ke-8, melakukan pengembangan kerjasama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis dalam bidang kelautan. Kebijakan strategis pertahanan laut Indonesia harus difokuskan pada berbagai aspek, terutama dalam perspektif keamanan dan perekonomian. Implementasi visi dan kebijakan kelautan Indonesia. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam kebijakan aplikabel, atau setidaknya sebuah kebijakan sangat ditentukan melalui implementasi kebijakan. Tahapan ini juga penting untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output merupakan hasil yang diterapkan dari sebuah kebijakan dan biasanya dapat terlihat dalam waktu yang cenderung singkat, yaitu fase implementasi kebijakan. Dalam sektor keamanan, posisi strategi Indonesia berimplikasi terhadap berkembangnya berbagai isu keamanan maritim. Sebagai sebuah negara kepulauan, visi dan kebijakan pemerintah RI saat itu telah membuka harapan baru bagi pembangunan Indonesia berdasarkan aspek geostrategi serta geoekonomi. Arah kebijakan pemerintah saat ini sangat fokus terhadap sektor maritim. Visi yang dikenal sebagai poros maritim dunia menjadi kerangka utama pembangunan di segala bidang. Strategi pertahanan laut Indonesia, wawasan Nusantara dalam konsep poros maritim dunia. Wawasannya Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.
ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Visi PMD merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan yang harus ditindaklanjutkan dengan langkah cermat dan tepat untuk mendukung program pemerintah dan pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai PMD dalam perspektif keamanan. Untuk menciptakan kondisi ketahanan nasional yang ideal harus terbentuk oleh kesatuan cara pandang dan 8 aspek kehidupan nasional yang terdiri dari pancagrata dan atau gatra sosial, ideopolitik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, dan trigatra atau gatra alamiah, geografi, demografi, dan sumber daya alam. Maritim domain sebagai aktualisasi pembangunan ekonomi berbasis kelautan di Indonesia sebagai negara dengan perairan teritorial, zona zaman tambahan dan yang sangat luas, maka merupakan suatu keharusan bagi Indonesia untuk membangun MDA berdasarkan UNCLOS. Indonesia harus menetapkan sejumlah perairan sebagai alur lintas kepulauan. Saat ini terdapat 3 alur laut kepulauan Indonesia. Utara Selatan, beberapa negara yang memiliki kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik seperti Amerika Serikat dan Australia masih mendesak Indonesia untuk menetapkan ALKI. Timur Barat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dinamika progresivitas serta regresivitas dalam sebuah negara kepulauan sangat tergantung pada kemampuannya mengelola serta memanfaatkan wilayah perairan atau lautannya. Sebagai negara kepulauan terbesar, sudah seharusnya Indonesia memiliki atau menerapkan MDA demi kemajuan serta kemakmuran bangsa. Karakter dan jiwa berhari serta wawasan kemaritiman sangat dibutuhkan dalam mengelola atau memanfaatkan laut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk pembangunan visi maritim bangsa Indonesia dalam bingkai wawasan Nusantara merupakan kebutuhan mutlak bagi bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 secara komprehensif, integral yang mencakup berbagai aspek seperti ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan serta kondisi geografi, demografi, dan sumber daya alam yang saling berkorelasi antar satu dengan lainnya. Ekonomi Biru Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai kelautan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan penguasaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan sebuah model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan dan darat dan lautan dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan pada prinsipnya. Potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan
Berbagai mayoritas negara yang ada di dunia, laut merupakan suatu wadah bagi kepentingan perekonomiannya, baik sebagai eksploitasi sumber daya alam maupun perlintasan perdagangan globalisasi yang dimulai dari laut menempatkan laut pada posisi yang sangat strategis serta kritis dalam sistem global saat ini. Ancaman terhadap keamanan maritim akan berimplikasi langsung terhadap globalisasi yang bertumpu pada pergerakan barang dan jasa lewat laut. Kebijakan strategi pertahanan laut Indonesia harus difokuskan pada berbagai aspek, terutama dalam perspektif keamanan dan perekonomian, mengingat bahwa Indonesia memiliki luas laut yang sangat besar dengan berbagai potensi ekonomi yang berasal dari sumber daya alam dan mineral yang ada.